Shalom. Shalom Pak. Shalom. Ya, saya diberi sama Dr. Herman tema yang cukup menantang ya. Komitmen, passion, vocation, dan leadership. Untuk dibawakan dalam waktu 10 menit. 4 tema besar ini. Komitmen, passion, vocation, dan leadership. Dan saya sudah dihubungi cukup lama ya. Lalu kemudian pada saat saya mencoba mempersiapkan ini, dan saya juga mengenal cukup banyak ya tim dari PD Santo Albertus Harapan Indah. Sehingga saya mengangkat satu situasi ya di dalam pelayanan kita. Pelayanan memang harus tetap berjalan. Apalagi di sini ada banyak sekali generasi pertama persekutuan doa ini. Tadi saya lihat ada Pak Antonius, ada Ibu Mela, ya, ada Pak Tony. Saya sendiri juga merasakan 16 bulan terakhir di masa pandemi. Apakah kalimat ini masih tetap berlaku bagi ibu bapak, saudari-saudara sebagai tim dan sebagai pelayan Tuhan ya, untuk mengatakan pelayanan harus tetap berjalan. Sementara kita bertanya, kapan virus ini bisa ditaklukkan? Puji Tuhan, kita sudah vaksin ya, kita sudah berusaha prokes dengan baik ya. Dan kita juga sungguh-sungguh juga mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terpapar atau yang sudah Tuhan panggil. Semua itu kita tidak tahu kapan virus ini bisa ditaklukkan, sampai akhirnya seolah-olah kita terbelenggu ya oleh keadaan ini. Persekutuan doa pada malam hari ini pun kita harus melalui virtual seperti ini. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah harus menyerah pasrah dengan keadaan? Sehingga saya sharing selama 16 bulan terakhir ini, saya temukan buku lama, itu buku pemberian dari seorang uskup emeritus yang sudah meninggal di Uskupan Manado ya. Buku yang dicetak tahun 1946. Judulnya Yes to Life. Ya untuk hidup. Buku yang ditulis oleh seorang terkenal ya. Buku yang kurang lebih 300 halaman itu, saya temukan kalimat ini. Kamu perlu beradaptasi dengan situasi. Jadi, saya buku itu, saya ingat yes to life. Untuk bisa mengatakan yes dalam kehidupan. Buku ini ditulis setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia merdeka juga, 1946. Oleh seorang yang terkenal, yaitu Viktor Frankl. Dia lahir tahun 1915 dan meninggal 1977. Satu buku yang saya baca yang ditulis 1946 menghantar saya untuk menguraikan tema-tema kita pada malam hari ini, yaitu komitmen, passion, vocation, dan leadership. Yang pertama, kita akan melihat apa artinya leadership, yaitu satu kepemimpinan. Dari buku tadi yang lebih berbicara secara psikologi, lebih berbicara tentang sosiologi, historis, dan seterusnya. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam satu cakrawala rohani. Lalu leadership yang dimaksudkan di poin nomor 1 adalah Allah akan membimbing kita. Allah akan menyertai kita. Mungkin kita tidak perlu harus menemukan solusi atas persoalan dan kesulitan dalam pelayanan. Bagaimana ya? Harus bagaimana?
Tetapi yang diperlukan untuk bisa mengatakan yes to life adalah komitmen. Apapun situasinya, 16 bulan terakhir, yang disebut dengan pelayanan bukan hanya di dalam PD saja, di dalam rumah, di tempat di mana kita sedang work from home, tempat di mana kita juga sedang sungguh-sungguh bekerja dengan secara terbatas. Tapi intinya komitmen. Karena kita tidak tahu bagaimana persoalan dan kesulitan itu bisa ditemukan solusinya. Kita terus berjalan. Lalu tidak tenggelam dalam keterbatasan. Kita mampu melewati dengan selamat. Itu intinya yes to life. Harus punya hasrat, keinginan, passion. Kita harus melewati pandemi ini dengan selamat. Karena tadi kita punya komitmen. Bukan menemukan banyak solusi, tapi kita punya sudut pandang, passion, punya hasrat, punya kemauan, punya keinginan yang lebih dalam. Dan kemudian poin yang keempat adalah mengontrol apa yang kamu rasakan dan lakukan atas apa yang terjadi padamu. Nah, inilah tema leadership, komitmen, passion, dan vocation terjawab melalui slide ini. Maka kalau saya diberi waktu 10 menit, ini menit ketiga sudah terjawab. Jadi memang kita perlu mengontrol apa yang kamu rasakan. Apa yang sudah kita lakukan. Yang terjadi di dalam diri kita. Apakah yang sekarang saya rasakan, yang sudah saya lakukan itu satu panggilan, satu vocation. Nah tentunya ibu dan bapak, saudari dan saudara semuanya, bahwa kunci untuk mempersatukan 4 tema ini, leadership, komitmen, passion, dan vocation, satu kata, yaitu transformasi. Jadi untuk bisa mengatakan ya dalam kehidupan ini, kita perlu berubah. Kita perlu, seperti tadi dikatakan oleh Viktor Frankl, perlu beradaptasi dengan situasi. Nah, begitu saya merangkai kalimat leadership, komitmen, passion, dan vocation dengan kata transformasi, barulah kita menemukan teksnya, yaitu bagaimana Petrus mengalami yang disebut dengan yes to life. Kita mau belajar mendalami 4 unsur leadership, passion, vocation, dan komitmen di dalam diri seorang rasul yang bernama Petrus. Dan inti dari bacaan ini di Matius 14:22 sampai dengan 33 adalah waktu Yesus bersabda, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita bisa berubah karena ada leadership dari Allah, ada bimbingan dari Allah. Kita bisa berubah karena memang Allah yang akan mengatasi persoalan kita, kesulitan kita, karena dikatakan jangan takut. Dan kita juga bisa berubah, kita punya keinginan, karena ada satu tempat yang tenang. Kalau tempat itu ada Allah yang kita lihat. Disitulah passion, tenanglah. Aku ingin di situ, di tempat yang tenang itu. Lalu kemudian, vocation, aku ini. Aku ini bukanlah aku yang sendirian. Aku yang sejak dibaptis sudah bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah dari kata kunci Yesus di dalam perikop ini, tenanglah. Itu berarti
ada satu passion kita untuk berada di tempat yang tenang itu. Aku ini, itu berarti ada vocation. Ada satu pengenalan siapa diriku. Vocation, satu panggilan dari dalam diri. Dan kemudian kita perlu komitmen untuk bisa menunggu bagaimana Tuhan mengatasi persoalan kita. Oleh karena itulah kita tidak perlu takut. Lalu saya sedikit menjelaskan untuk bisa mengurai Matius 14 ya, ayat 22 sampai dengan 33 yang judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Konteks kisah Yesus berjalan di atas air itu ya, di dalam kitab suci kita itu dibingkai ya, di dalam dua kisah mujizat lain. Yaitu kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang dan kisah Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Sementara di tengah-tengahnya ada kisah di mana Yesus berjalan di atas air. Artinya apa? Orang yang lapar diberi makan sampai kenyang. Orang yang sakit disembuhkan. Berarti Yesus yang berjalan di atas air mengatasi kesulitan kita untuk memperoleh makanan, kesulitan kita untuk mendapatkan kesembuhan. Maka sangat cocok untuk situasi pandemi seperti ini. Di mana karena work from home seperti ini, pelayanan juga terbatas, lalu pekerjaan juga terbatas. Apakah kita bisa bertahan di dalam hidup ini? Sementara kita juga harus prokes supaya kita bisa punya imun di dalam tubuh kita. Lalu berbicara tentang Yesus yang berjalan di atas air sebenarnya bukan tema baru dalam kitab suci. Itu tema yang sudah disebutkan juga di dalam Perjanjian Lama waktu bangsa Israel secara rombongan besar menyaksikan bagaimana laut terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di dasar laut. Itu satu peristiwa yang sulit dijelaskan, tetapi ada dalam kitab suci. Rombongan besar diselamatkan oleh Allah. Maka bagi kita tidak ada yang mustahil kalau Allah juga akan membelah halangan di dalam pandemi ini dan kita dipersilakan untuk berjalan di dalam sarana kehidupan yang Tuhan berikan. Lalu kedua, waktu Yosua akan memasuki tanah terjanji, juga dia bisa menyeberang sungai Yordan tanpa basah. Nah ini mujizat-mujizat air itu sangat luar biasa dalam Perjanjian Lama. Juga kisah Elia dan Elisa menjelang perpisahannya, mereka juga menyaksikan bagaimana sungai Yordan yang mengingatkan kembali peristiwa nenek moyang mereka saat menyeberang Laut Merah, lalu dihadirkan oleh peristiwa Yosua pada waktu bangsa Israel juga akhirnya mau memasuki lagi tanah terjanji, ya. Lalu kemudian peristiwa Elia dan Elisa juga peristiwa yang sama menghadirkan kembali tentang mujizat Exodus di mana bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Nah sekarang berbicara tentang kata-kata Yesus, tenanglah, aku ini, ya, jangan takut, dari Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya, dari kalimat ini, mau dikatakan Allah itu hadir di dunia dalam diri Yesus. Yesus hadir melayani dalam gerejanya. Dan
gereja diutus untuk hadir menyelamatkan hidup manusia di tengah dunia. Kita itu ada di bagian yang ketiga, gereja, persekutuan doa. Orang-orang beriman diutus untuk hadir menyelamatkan hidup manusia di tengah dunia yang sekarang kondisinya begitu menantang kita semuanya. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan Injil Matius, ya Injil Matius yang ditulis pada sekitar tahun 70 Masehi itu juga mau mengingatkan orang-orang Kristen pada waktu itu berada dalam situasi yang sangat sulit, diusir dari keagamaan Yahudi dan menyaksikan bagaimana keagamaan Yahudi bait Allahnya dihancurkan. Lalu harus kemana? Tidak ada lagi tempat sembahyang. Tidak ada lagi tempat untuk berekspresi di dalam hidup doa. Sementara orang-orang Kristen pada waktu itu juga ditekan, dikejar, dan dimartir. Oleh karena itulah satu-satunya kekuatan dalam situasi kita saat ini tidak berpegang kepada siapapun kecuali Yesus. Yesus memang adalah pemenuhan seluruh kerinduan, harapan dari orang-orang perjanjian lama. Dan kekristenan mengambil satu kesimpulan, tidak ada kekuatan lain selain daripada Yesus. Semoga ya, selama 16 bulan kita melewati masa-masa pandemi seperti ini, pelayanan kita pun akhirnya berpegang pada kekuatan apologetika pelayanan. Pelayanan kita perlu dibela. Pelayanan kita perlu dipertahankan. Pelayanan kita perlu disatukan dengan kekuatan Tuhan. Sebenarnya bahan ini bisa dibuat dalam satu rekoleksi atau retret. Ya. Tapi coba kita sejauh waktu yang disediakan, saya coba uraikan ya 4 tema tadi yang terjadi dalam diri Petrus. Kisah mujizat, artinya kita yang sudah 10 tahun, ya, yang sudah 20 tahun, kalau saya sendiri merenung-renungkan ini, saya sudah berjalan di 10 tahun yang ketiga. Ya kan? Dari tahun 91 sampai 99 itu 10 tahun yang pertama. Lalu dari tahun 2000 sampai 2009 itu 10 tahun yang kedua. Lalu dari tahun 2010 ya sampai 2020 itu adalah 10 tahun yang ketiga dan sekarang sudah memasuki etapa dasawarsa yang keempat. Pelayanan memang membawa keselamatan bagi manusia. Terutama siapa manusia siapa? Ya manusia. Diri saya yang sudah menapaki 30 tahun lebih untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau saya renung-renungkan, waduh perjalanan saya 30 tahun yang lalu itu seperti mengalami lewat badai yang begitu menakutkan. Tetapi dilewati. Sehingga pada saat kita berbicara bahwa pelayanan membawa keselamatan bagi manusia, apa poin-poinnya? Yesus yang memiliki kualitas dan kemampuan di atas manusia. Jadi kita bukan melayani diri kita sendiri. Kita ada di dalam pelayanan Tuhan. Dan Yesus itu berada di dalam kualitas dan kemampuan kita. Kita itu bukan siapa-siapanya. Kita tidak punya apa-apa. Lalu Dia juga berkuasa atas alam ciptaan, termasuk selama pandemi ini. Kalau kita sudah mulai di dalam pelayanan ini, yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus bisa mengatasi pandemi ini. Yesus bisa mengatasi keganasan air danau yang sedang bergolak. Dan ini satu permenungan yang dipakai oleh Paus Fransiskus di awal pandemi 2 tahun yang lalu. Dia memakai renungan di mana para rasul berada dalam satu bahtera, lalu Yesus menghardik badai itu. Jadi
Kalau kita baca satu kisah Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27, Yesus mengatasi badai, mengatasi alam. Dan Paus Fransiskus pada waktu itu juga mengatakan Yesus juga diyakini bisa mengatasi COVID-19. Kehadirannya menguatkan iman dan keyakinan bahwa mereka, para rasul, itu bisa bertahan hidup. Itu peristiwa, salah satu peristiwa di mana di dalam Matius 8:23 ayat 27, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi yang berinisiatif Yesus. Waktu kita juga mulai pelayanan, Yesus yang memanggil kita, Yesus yang mengajak kita, Yesus yang menyertakan kita untuk naik ke dalam perahu pelayanan. Setelah itu kemudian Yesusnya tertidur karena Yesus percaya dia bukan nelayan. Maka tidak tahu apa-apa tentang bagaimana perahu itu harus dikendalikan. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut, perahu ditembus gelombang dan Yesus tertidur. Lalu para rasulnya pada waktu itu panik dan membangunkan dia dan minta tolong bahwa kita binasa. Pada waktu itu dalam kisah ini dan ibu bapak, Yesus menghardik angin danau menjadi teduh. Itu satu peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita merenungkan perikop ini, Yesus juga bisa menghardik COVID-19. Amin. Tetapi kalau COVID-nya sudah dihardik, sudah teduh, persoalannya apakah pribadi kita semakin berubah atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi sekarang saya mulai menemukan apa yang harus terjadi dalam diri kita kalau COVID sudah selesai. Sekarang kita semua berdoa supaya pandemi ini berakhir. Dan kita dengan peristiwa ini diyakinkan Allah punya kuasa. Tapi setelah Yesus menghardik angin itu, bagaimana mentalitas para rasul itu? Oleh karena itulah sebenarnya permenungan kita pada malam hari ini diarahkan ke dalam satu proses, bukan bagaimana Yesus menghardik angin, tapi bagaimana Yesus mengubah pribadi Petrus. Dan harapan saya, kita juga sedang menuju model transformasi Petrus. Kapan pandemi itu akan berakhir, itu bukan urusan kita. Kita sekarang sedang ada dalam satu perahu, ada satu badai yang begitu besar, dan kita juga kadang-kadang melihat Yesusnya tertidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita berteriak, tolong kita binasa, tapi kita yakin Yesus menghardik kekuatan pandemi ini. Tapi setelah itu, dalam kisah ini, selesai. Para murid pasti lega. Aduh, puji Tuhan. Untung ada guru di sini. Untung ada Engkau Tuhan. Coba kalau tidak ada, bagaimana dan seterusnya. Untung. Tapi sekarang Tuhan sedang memproses saya dan saudara pada malam hari ini. Khusus untuk persekutuan doa harapan indah. Kita perlu berubah dengan judul, komitmen, ya. Lalu passion, vocation, dan akhirnya leadership. Bagaimana caranya kita? Nah, ini komitmen. Ada satu ketakutan dan kebingungan sebagai pelayan Tuhan. Ini bukan mau mengatakan kepada siapa, tapi ya waktu tahun 91 saya mengawali pertama kali menyerahkan semuanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang tadinya primer menjadi sekunder, yang tadinya sekunder menjadi primer. Itu begitu berat. Lalu kemudian
saya jalani 10 tahun pertama. Lalu di tahun 2000, masuk lagi dalam situasi yang berbeda. Benar-benar lepas, tidak ada jaminan apapun. Tidak ada yang menjamin harus hidup di mana, harus makan apa. Tapi benar-benar seperti layang-layang putus itu tahun 2000. Ada ketakutan, ada kebingungan sebagai pelayan Tuhan. Tapi sampai 2010, ya, itu benar-benar terjadi. Lalu 2011 sampai 2020. Dan 2020 ini adalah peristiwa badai besar yang ketiga. Tapi kemudian saya simpulkan bahwa kita apakah mau tenggelam dan mati di dalam danau. Pada saat kemudian tidak ada apa-apa lagi, tidak ada siapa-siapa lagi. Kita apakah mau tenggelam dan mati di dalam danau. Sehingga para murid pada waktu itu sangat lelah, nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal di danau itu. Jika kita percaya, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Itu saya katakan pada malam hari ini. Jika kita percaya, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Kalau kita lihat lagi perjalanan kita ke belakang, lalu akhirnya ke depan kita harus bagaimana? Itulah tema kita malam hari ini. Kita perlu yang namanya komitmen bahwa Tuhan beserta kita, Immanuel. Dia memiliki otoritas ilahi. Dia punya cara untuk menyertai kita. Dia punya cara untuk memerintah kita. Dia juga punya cara untuk menyuruh. Dia juga punya cara untuk mengutus kita. Dan dia juga punya cara untuk menunjukkan bagaimana harus berdoa. Yesus memerintahkan para murid ya, untuk artinya kau naik dulu ke atas perahu. Lalu Yesus juga menyuruh orang banyak yang sudah diberi makan kenyang untuk pulang. Lalu setelah itu Yesus pergi ke tempat sendirian untuk berdoa di atas bukit. Nah, dari 3 peristiwa ini akhirnya kita mau mengatakan seperti ini. Dia bukan hanya Allah yang menyertai kita, melainkan juga Allah yang mau membimbing kita, menuntun kita, menyembuhkan kita, dan akhirnya mau menyelamatkan hidup manusia. Di poin ini, Ibu Bapak, saya teringat waktu tahun 2010 ya. Mami saya sakit tuh karena kakinya, tulangnya huruf X, sehingga nggak bisa jalan. Akhirnya saya bawa ke dokter, dan harus operasi dengan estimasi biaya yang cukup besar. Dan saya tidak sanggup, adik-adik saya juga tidak sanggup untuk mengumpulkan dana untuk itu. Sehingga kami hanya bisa membelikan untuk almarhum mami saya pada waktu itu adalah kursi roda. Pertama, mami saya rasa berat, ya, harus pakai kursi roda. Tapi begitu dia mulai nyaman, ya, dan nyamannya itu ternyata 2 bulan terakhir sebelum Tuhan panggil. Lalu dia mengatakan kepada saya satu kata-kata yang saya tidak pernah lupa. Mami saya bilang begini, Agus, meskipun kaki mami tidak sembuh, masih tetap seperti ini, susah jalan. Tapi mami diselamatkan oleh Yesus. Nah, di situ saya mulai menemukan satu pemahaman bahwa keselamatan jauh lebih mendasar daripada kesembuhan fisik. Dan itulah akhirnya kita juga akan memperoleh penyelamatan hidup. Bukan bagaimana Tuhan selalu memberkati kita secara finansial, membimbing kita, menuntun kita, atau menyembuhkan kita. Tetapi intinya adalah Tuhan
apakah akhirnya menyelamatkan hidup kita? Itulah Immanuel. Itulah komitmen. Komitmen Tuhan yang juga harus ditanggapi dengan komitmen kita. Oleh karena itulah di bagian ini Allah tetap diyakini tinggal di surga, di mana Allah yang hadir di atas bumi ini. Jadi kalau Allah itu memang di surga, tetapi di bumi ini di mana kita bisa ketemu Allah? Allah telah hadir di dalam diri orang-orang yang dipilihnya seperti Musa ya, yang memimpin Israel keluar dari Mesir, Daud, para nabi, dan ketika Yesus lahir, Allah masuk ke dalam dunia ini secara nyata. Sabda yang menjadi manusia. Dia memiliki otoritas ilahi yang patut disembah. Peristiwa yang kemarin kita rayakan Maria diangkat ke surga, itu satu bukti nyata. Yesus juga bisa menyelamatkan ibunya dengan caranya. Oleh karena itulah kita perlu ya, dikatakan bahwa Yesus mengatakan, pergilah naik perahu. Kita ingat, waktu kita mengawali pelayanan ini, siapa yang menyuruh kita pelayanan? Siapa yang menyuruh kita ikut PD? Siapa yang menyuruh kita menjadi seorang Katolik? Kalau kita tidak yakin itu adalah Yesus, yang seperti juga Yesus mengatakan kepada para murid, pergi kau, naik perahu. Yesus menyuruh untuk mendesak, bukan sekedar memberi instruksi untuk pulang. Anak kazo, pergi kau. Orang banyak disuruh pulang, para murid disuruh naik perahu. Orang banyak pulang. Seperti kita, kalau malam hari ini bukan bagian dari PD, mungkin kita tidur. Tapi karena kita bagian dari PD ini, kita mulai berusaha untuk join di dalam Zoom ini. Nah, kita disuruh secara mendesak. Lalu kemudian dikatakan di dalam Matius yang kita renungkan, ya, terutama di ayat 22, ya, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus memerintahkan, Yesus menyuruh orang banyak yang telah kenyang dengan mujizat pergandaan roti untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Yesus menyuruh. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat 22a, sesudah itu Yesus segera memerintahkan, get into the boat. Yesus menyuruh orang banyak, Yesus memerintahkan. Kalau kita sudah menjadi tim, kita bukan disuruh-suruh lagi, kita diperintahkan. Kita sedang diperintahkan. Kalau kita mungkin belum menjadi seorang Katolik, kita disuruh untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi pada saat kita sudah menerima Yesus, kita diperintahkan. Lalu dikatakan di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sehingga di sini 3 ayat ini kita nampak Petrus yang dijadikan tim sudah bukan lagi dalam konteks suruh, perintah, tapi begitu dia masuk ke dalam perahu, dia masih punya mental penyuruh ini, pesuruh ini. Suruhlah aku, bukan perintahlah aku, tapi suruhlah aku datang kepadamu. Jadi disinilah kemudian kita kadang-kadang, Ibu dan Bapak, kalau kita sudah menjadi orang Katolik, itu berarti kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan di dunia ini. Kita bukan lagi menjadi pesuruh. Kita menjadi orang-orang yang siap diperintah. Perintahkan aku, Tuhan.
untuk datang kepadamu berjalan di atas air. Ini adalah konteks di mana Allah menyertai kita. Nah, sekarang selama 16 bulan kita diberi latihan di dalam masa pandemi ini, apakah kita berani mengatakan, perintahkan aku Tuhan. Karena Engkau menyertai aku untuk bisa mengatasi badai pandemi ini. Perintahkan aku untuk berada di tempat di mana Engkau sekarang berada, yaitu berjalan di atas air. Karena sekarang kita banyak berdoa, banyak memohon, tetapi kita tidak punya keyakinan Tuhan sekarang ada di mana. Apakah Tuhan sedang hanyut di dalam pandemi ini, atau Tuhan sudah berada di atas pandemi ini. Kalau kita menangkap posisi Tuhan yang berada di atas pandemi ini, perintahkan aku Tuhan untuk berada dalam posisi di mana Tuhan berada. Nah, jadi inilah yang disebut dengan yang pertama tema yaitu yaitu kita punya tema komitmen. Ya, jadi kita punya komitmen bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, karena ini ada 4 poin ya. Yang kedua adalah vocation. Ya. Iman harus disertai dengan pengertian, bukan nekat-nekatan. Ya. Kita juga nggak perlu anti prokes, kita tetap harus pakai prokes. Protokol kesehatan, karena apa? Iman dan akal budi itu harus sejalan. Sementara Yesus berkomunikasi dengan Bapa dalam kesendirian dan ketenangan, para murid berada dalam situasi yang mengancam hidup mereka. Jadi sekarang kita ada dalam situasi seolah-olah Tuhan kok tenang-tenang aja ya, sementara anak-anaknya di muka bumi ini sudah kalang kabut seperti ini. Di mana Yesus? Yesus berjanji untuk selalu hadir di tengah pengikut. Sakramental pun sekarang dibatasi. Kita tidak bisa lagi leluasa menerima sakramen secara fisik. Kita lebih pada menerima komuni batin, komuni kerinduan. Lalu bagaimana kondisi ini? Nah, inilah tantangan. Apakah kita masih tetap memiliki panggilan itu? Panggilan bahwa saya terpanggil untuk bergerak kemana. Mudah-mudahan permenungan ini tidak membuat kita akhirnya sedikit bias ya. Karena memang saya mencoba untuk menjelaskan Tuhan menyertai kita. Maka kita siap, Tuhan, perintahkan aku untuk berada di tempat di mana Engkau berada. Nah, sekarang kita melihat Tuhan itu berada di atas kekuatan pandemi ini. Tapi kita harus punya akal budi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Jadi waktu para murid juga disuruh, diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke perahu dalam kegelapan malam, mereka terus mendayung diliputi ketakutan di tengah bergolaknya air danau. Terpaksa bekerja keras untuk menyelamatkan diri dari keganasan danau. Kita selalu bertanya, Yesus tidak ada nih bersama-sama. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang luar biasa, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow, sesuatu yang di luar logika manusia. Yesus berjalan di atas air. Sementara dalam kisah perjanjian lama, airnya dibelah, lalu orang berjalan di atas daratan kering itu. Demikian juga sungai Yordan dibelah, lalu
Elia atau Yosua juga bisa menyeberang Sungai Yordan tanpa basah. Ini sekarang ada satu peristiwa di mana airnya tidak dibelah. Airnya dibiarkan. Tapi Yesusnya berada di atas air itu. Nah, kalau kita bandingkan di dalam peristiwa perjanjian lama, itu airnya dibelah, lalu orang berjalan di tanah yang kering di dasar laut itu. Tapi sekarang airnya tidak dibelah. Apa yang mau dikatakan dalam peristiwa ini? Manusia tidak pernah mampu berjalan di atas air. Hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Dan nubuat Nabi dikatakan beginilah, berjalan. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan? Itu adalah permenungan dari Nabi Yesaya. Ya. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Dalam nubuat Habakuk juga dikatakan, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Nah, pengalaman-pengalaman para nabi ini menguatkan kita pada hari ini. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas tetapi jejakmu tidak kelihatan. Allah itu ya seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perjanjian lama sudah menunjukkan Allah punya otoritas. Tetapi para rasul kembali, sesuatu yang di luar nalar itu berarti satu kekuatan horor. Maka mereka berteriak, itu pasti hantu. Ada kekuatan berjalan di atas air. Kita seringkali tidak sadar loh ya. Pada saat kita sudah dibaptis, sudah menerima Yesus, tapi terbuai oleh kekuatan-kekuatan mistik ini. Kekuatan yang bukan Allah. Akhirnya kita terbawa oleh halu kita, oleh kekuatan-kekuatan paranormal dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita perlu parakletos, bukan paranormal. Kita perlu Roh Kudus. Ketakutan dan kepanikan para murid membuat mereka berhalusinasi, sehingga mereka mungkin tidak melihat dengan jelas muka Yesus melakukan hal yang tidak masuk akal. Sehingga di dalam menanggapi satu vocation ini, Ibu Bapak, panggilan, kita kadang-kadang terjebak oleh situasi. Nggak sabar, nggak punya pengharapan, akhirnya kita masuk ke dalam kepercayaan yang tidak rasional. Padahal untuk bisa mengerti vocation, iman perlu pengertian. Tetapi seringkali kita nggak mau tahu, kita nggak sabaran, akhirnya kita mencari jalan yang tidak rasional. Pergi ke sesuatu yang sifatnya tahayul, atau bahkan kita mulai percaya dengan sesuatu yang namanya roh gentayangan. Dan inilah yang dialami oleh para rasul. Sehingga pada waktu situasi pandemi seperti ini, kita perlu hati-hati memilih kata-kata dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan, di dalam work from home seperti ini, mungkin kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai depresi ya. Para rasul spontan mengatakan hantu. Karena menurut satu teori, memilih kata-kata yang positif itu memotivasi dan memberi harapan. Bukan memaki-maki, bukan mengata-ngatain ya. Pakailah secara seimbang pendekatan medis dan mental spiritual. Imunisasi fisik itu penting, tetapi imunitas mental dan jiwa tak kalah penting. Nah, ya
asisten rumah tangga saya masih ragu antara vaksin atau tidak. Dia selalu bertanya, apakah saya perlu vaksin, apakah saya perlu ini, dan seterusnya. Saya masih belum bisa meyakinkan dia bahwa vaksin itu perlu. Pola pikir akan mempengaruhi pada perasaan, bukan membalik perasaan. Kita perlu di sini. Iman itu dengan pengertian. Pikiran yang positif akan menarik perasaan yang positif dan sebaliknya. Jadi kita bukan ditentukan oleh rasa, tetapi oleh akal budi kita. Nah, inilah yang disebut dengan uraian di dalam konteks vocation. Jadi pada waktu akhirnya kita terbentur ya dengan satu kalimat negatif, kita harus menyesal. Para rasul mengatakan Yesus itu hantu. Kalau perasaan sedang sedih, pindahkan ke fokus pada perasaan kita ke hal-hal yang membuat kita gembira. Sedih, memang sedih. Ya, saya sendiri sekarang juga mencoba untuk membaca kisah Nabi Elia di tepian Sungai Kerit. Menunggu burung gagak bawa roti dan seterusnya. Tapi apa yang harus saya lakukan? Banyak hal sampai kompleks saya bilang, Pak Agus masih hidup? Enggak, kok nggak pernah keluar, nggak pernah ini. Karena ternyata di dalam itu juga ada banyak hal yang saya harus lakukan. Jadi tidak bisa mengatakan, aduh bagaimana ini. Bisa terus saja. Sampai akhirnya kok rasanya ya nggak selesai-selesai. Ini sudah selesai, itu belum. Ini terus saja. Dan di satu sisi semangat lagi. Terus lagi, semangat lagi. Dan ujung-ujungnya di dalam vocation ini kita harus mendengarkan suara Tuhan. Tenanglah, aku ini jangan takut. Yesus mengatakan tenanglah dalam bahasa Yunani tarseite. Bersemangatlah. Bersemangatlah. Diterjemahkan memang tenanglah dalam bersemangatlah, teguhkanlah hatimu. Yesus tidak menghentikan angin dan badai, seolah-olah membiarkan gejolak alam di Danau Genesaret. Tetapi Yesus melatih para murid untuk tetap tenang dalam situasi yang menakutkan, mengancam nyawa mereka. Bersemangat. Inilah vocation. Lalu dikatakan aku ini itu apa? Ya. Aku bersama kalian. I share ya. Aku bersama kalian. Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan, semangat bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Menyatakan siapa dia. Agus, jangan main-main dengan aku. Aku itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Aku itu anak Allah. Kalau kita sampai kepada posisi ini, kita ada dalam satu vocation yang sejati. Tuhan itu bukan orang biasa. Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia itu anak Allah. Dia nyatakan itu. Sehingga kalau kita sudah menangkap, oh dia itu sungguh anak Allah, maka kemudian dia akan mengatakan poin yang ketiga, jangan takut. Dia sedang berada bersama dengan saya. Jangan takut. Dia sedang mengungkapkan kasih dan perhatiannya kepada kita juga yang sedang dilanda ketakutan. Jangan takut. Dia Immanuel. Dia menyemangati kita. Dia menyertai kita. Dia menyemangati kita. Nah, itu 2 poin. Kan? Bagaimana waktunya masih oke? Nah, sekarang kan kita kejar poin yang ketiga, yaitu passion. Pertama, Ibu dan Bapak, Tuhan itu menyertai kita. Yes, to life. Dan yang kedua, Tuhan menyemangati kita. Yes. Jadi untuk apa? Tuhan menyertai tapi tidak menyemangati. Maka kita ini adalah orang-orang yang sudah diperintah untuk berada dalam bahterannya. Tuhan menyertai kita,
Tuhan menyemangati kita. Dan sekarang yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita punya passion, yaitu hasrat hati dan keinginan. Nah, kita belajar dari satu tokoh yang namanya Petrus. Apa keinginan kita selama pandemi ini? Di dalam ayat 26, Petrus dikatakan di sini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Berteriak-teriak karena takut, gaduh, berteriak-teriak karena takut. Lalu di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Petrus itu berusaha untuk berada di tempat Yesus. Karena di lautan ini sudah kacau, karena orang-orang kanan kiri itu berteriak-teriak nggak jelas. Aku ingin berada dalam kesunyian. Petrus ingin lompat ke dalam situasi kontemplatif, bukan aktif. Dia mau ada dalam keheningan itu. Kita seringkali juga dalam situasi ini seperti itu. Dan di ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi memang tadi Petrus berseru, ya, suruh berjalan di atas air, tapi begitu fokusnya sudah bukan lagi Tuhan, fokusnya itu adalah badai. Yes, Petrus, tolonglah aku Tuhan. Kita kalau sekarang fokusnya bukan Immanuel, bukan ego eimi, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyemangati kita, tapi fokusnya adalah dengan berita-berita, ya. Lalu situasi-situasi yang membuat kita akhirnya punya pikiran negatif, akhirnya kita berteriak, Tuhan tolonglah aku. Harapan saya dalam permenungan pada malam hari ini, kita akhirnya mengatakan di ayat 33, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi Yesus sudah tunjukkan waktu berjalan di atas air. Tapi kita belum mengerti, bahkan akhirnya kita halusinasi bahwa dia itu hantu. Maka artinya kita berteriak, kita berseru karena gagal mengatasi persoalan dalam hidup. Memberi ketenangan dan kedamaian hati. Kita mencari, kalau memang ada satu persoalan-persoalan hidup, kita cari ketenangan dan kedamaian hati. Tapi kemudian akhirnya kita masuk lagi ke dalam persoalan, akhirnya kita takut dan akhirnya imannya itu kurang. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Tolonglah aku. Tuhan mengatakan, menyelamatkan, menghindarkan Petrus dari bencana yang lebih dalam. Itu yang disebut dengan leadership Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menghindarkan, membiarkan kita, bahkan menghindarkan dari bencana yang lebih dalam. Jadi Ibu dan Bapak, pada saat kemudian kita berbicara tentang passion Petrus ini, itu sungguh-sungguh kita akhirnya bertanya. Pertanyaannya begini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi rohani kita, aduh Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, lagu-lagu rohani diputar, ya. Ku sembah kau Tuhan, terus sambil menangis, sambil bisa terharu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Jadi waktu Yesus juga berada di padang gurun, ya setan juga bisa mengatakan, kamu kan anak Allah, kamu kalau turun dari bumbungan itu turun ke bawah, kamu pasti akan selamat jika engkau anak Allah. Perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Itulah kadang-kadang buayan-buayan rohani itu juga bukan berasal dari Tuhan.
Kita kadang-kadang ingin berada di tempat Tuhan berada. Tapi Petrus ragu. Tetapi sekaligus imannya membuktikan bahwa dia itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kesukaran. Jadi antara aku mengimani Tuhan, tapi juga aku ragu apakah Tuhan bisa mengatasi persoalan kita. Petrus ingin berpartisipasi, berada di dalam posisi Tuhan. Mau mendekati bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini adalah keinginan Petrus, passion Petrus. Maka kalau kita juga punya keinginan yang sama seperti Petrus pada malam hari ini, seperti misalnya contohnya, hari Minggu kemarin kan Maria diangkat ke surga. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan mau bersama-sama dengan Maria secepatnya? Gak ada yang mau. Padahal kita merayakan Maria diangkat ke surga. Tapi kemudian siapa yang mau bersama-sama dengan Maria secepatnya? Jangan dulu Tuhan. Nah, jadi Tuhan mengatakan pada waktu Petrus meminta, aku mau berada bersamamu, Yesus bilang, datanglah. 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 Yesus memberi Petrus semangat untuk berjumpa dengannya. Datang. Kita kadang setiap Senin datang ke PD. Setiap Selasa datang ke pertemuan lain, setiap Rabu doa ini, terus kita di awal usahanya untuk berjalan di atas air. Tampaknya Petrus sukses dan percaya ada jaminan-jaminan. Waduh, kalau kita rajin doa, kalau kita rajin menyembah Tuhan, Tuhan pasti luar biasa. Amin, puji Tuhan, haleluya. Merasakan tiupan angin, noticing the wind, menjadi ragu, panik, takut, yakin, sudah mau mulai tenggelam. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah ada di dalam pelayanan ini, check in, check out, ya kan? Kadang-kadang, waduh, semangat banget check in, tapi kemudian begitu ada masalah, check out. Kalau check out terus gak check in bisa bahaya. Tapi kalau kita sekali check in di dalam Tuhan, jangan check out lagi, terus merasakan tiupan angin terus. Petrus gagal di sini. Akhirnya dalam proses di mana Petrus terjebak dengan noticing the wind ini, akhirnya Petrus bingung, Tuhan tolonglah aku. Kemana lagi kita check out, meninggalkan Tuhan, tapi masalah juga terus berputar. Kita setiap Senin malam tidak datang ke PD karena urusan pekerjaan banyak. Tapi kemudian pada saat pekerjaan juga punya masalah, akhirnya kita datang juga kepada Tuhan. Maka lebih baik setiap Senin malam, break dulu, kita berkumpul untuk berdoa meskipun dalam virtual seperti ini. Jalan terakhir sebagai Petrus dan juga sebagai kita adalah ingat akan Tuhan. Petrus lebih fokus melihat sekelilingnya daripada Yesus yang mengajaknya untuk datang. Sehingga, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sesungguhnya, ya, dikatakan di ayat 33, engkau adalah anak Allah. Ini adalah tujuan terakhir dari kehidupan kita. Gelar anak Allah itu cukup berkaitan dengan kebiasaan orang-orang non-Kristen dalam menyebut para raja mereka. Di tengah pengejaran dan penganiayaan mereka tidak perlu takut dan khawatir, sebab Yesus anak Allah tetap hadir bersama mereka. Seperti misalnya sekarang ya, kalau saya juga tadi siang mendengarkan teman saya yang asli Solo, ya, dia lagi bersedih karena rajanya sedang mangkat. Ya. Bagaimana perasaan dari orang Solo itu ya, sedang berduka. Nah, kita ini nggak terlalu merasakan, tapi dia merasakan ada satu ikatan spiritual di situ. Demikian juga pada saat kemudian kita ada dalam situasi pandemi seperti ini. 3 hal tadi. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyemangati kita. Kalau memang kita punya passion, datanglah. Terus mata kita tertuju pada passion itu, jangan pada persoalan dan pada situasi sekelilingnya seperti Petrus. Akhirnya ada misi yang harus diemban oleh para murid Yesus, oleh kita semua. Gereja yang telah didirikan oleh Yesus akan mengatasi gerbang alam maut.
Jika kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita dalam kesulitan dan penderitaan, dalam keputusasaan dan kehilangan semangat pelayanan, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Kalau kita punya tadi passion, akhirnya Tuhan, tolonglah aku. Jadi jangan sampai kita berada dalam titik akhir itu. Kita bersyukur Immanuel. Bersyukur lagi Tuhan menyemangati kita. Dan bersyukur puji Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk melihat tempat kuasa di mana Tuhan berada. Semoga permenungan pada malam hari ini menguatkan ibu dan bapak, saudari-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.